Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rinda Arfidia dengan NIM 0201232095. Jadi kali ini saya akan membahas materi kuliah psikologi keluarga Islam. Happy watching. Nikah dalam Islam itu bukan cuma soal udah saling IP atau sekedar memenuhi kebutuhan sosial sama umur. Nah, itu lebih dari itu. Pernikahan ini adalah ibadah Islam yang sebuah misi besar untuk membangun generasi luas yang sesuai. Jadi makanya itu sebelum berangkat siapa psikologi itu tetap diperlukan. Kita ini perlu mengatasi emosi buat mengatasi ego, siapa yang buat mengatasi hal penting dari wanita, sampai kesiapan sosial buat mengatasi dengan perubahan kehidupan. Tujuan ini adalah satunya dan corona. Saat dimana pasangan mengawali gairah cinta yang ini dalam hal itu adalah kasih sayang tulus yang bikin dua orang ini tetap bertahan dan saling memaafkan. Bahkan saat fisik itu udah agak berbeda. Nah, saat agak tidak pecah, mulailah kabar baru dalam berarti peran lewat suami istri. Islam ini mendesain posisi suami sebagai kawan atau pemimpin yang mengayomi, melindungi, dan mencukupi nafkah. Juga seorang diktator yang suka buru-buru. Nah, di sisi lain, istri ini hadir sebagai jantungnya rumah tangga. Jadi kalau misalnya istri ini nurut sama suami, bukan karena terpaksa atau takut ya, tapi ini mungkin lahir dari kasih sayang dan rasa hormat kepada suami. Nah, kunci agar dinamika ini berjalan harmonis adalah komunikasi. Al-Quran sendiri sudah mengajarkan kita untuk berbicara dengan jujur, lemah lembut, dan pakai kata-kata yang santun. Kita ini nggak cuma belajar cara berbicara yang enak dengar, tapi juga cara menjadi pendengar yang baik saat pasangan cerita. Jadi cinta itu memang perlu diekspresikan lewat kasih sayang, pekerjaan rumahnya, dan selalu menjaga kehidupan emosional setiap hari. Lalu, kalau nanti bagaimana? Nah, di sini kalau pentingnya psikologi menghasilkan anak. Anak itu amanah sekaligus cerminan dari bagaimana Allah memperlakukannya. Jadi dalam Islam masuk mencipta sebuah agama ini membaik dan sesuai anak. Tapi bagaimana kita menanamkan kondisi iman dan amal di dalam sebuah mereka. Sekolah asuhnya juga harus seimbang. Nggak boleh selalu menentang, tapi juga jangan terlalu kebebasan tanpa batas. Jadi secara psikologis kita ini harus paham dulu kebutuhan anak itu bahasa pertamanya usia di umur balita sampai 2 tahun, penuhi dulu pakai emosinya dengan kasih sayang dan ajak main. Masuk ke usia 7 tahun sampai 14 tahun, baru deh kita ini tanganin kedisiplinan dan prinsip mana yang boleh dan nggak boleh. Itu mereka menginjak usia remaja, posisikan diri kita sebagai sahabat tempat mereka bisa bertukar cerita dan berusaha bersama. Tapi jujur aja, nggak ada maknanya yang jalannya selalu lurus dan sepi. Nah, jadi konflik keuangan, kerja atau beda pendapat pasti bakal bersetuju. Nah, jadi di materi kesehatan kita kalau kalau siswa sebenarnya udah atau cara menjadi stres yang yaitu sabar dan nah, sabar di sini bukan berarti pasrah, aja dan pasif. Sabar itu adalah kemampuan kita mendapatkan emosi tinggi supaya tetap tenang dan bisa berpikir jernih buat jalan keluar. Sementara kalau syukur ini adalah cara kita berpikir pasangan dan tempat yang masyarakat punya. Alih-alih terus dari setelah keterangan terdapat fisik dan mental lagi pandang, zikir dan doa ini hadir sebagai pemenang alami yang bisa memberikan kedamaian kita. Nah, meskipun perceraian adalah hal yang boleh, tapi dibenci oleh Allah. Karena sebuah hubungan memang bisa sampai ke titik yang udah nggak bisa dipertahankan lagi. Jadi, kalau dilihat dari perceraian dalam perspektif psikologi Islam, perpisahan itu emang bawa dampak besar banget. Mulai dari rasa duka, kecemasan, sampai trauma dalam hubungan. Itulah kenapa Islam bikin aturan yang berlapis buat mencegahnya. Salah satunya dengan melibatkan pihak keluarga sebagai pemenang menyebabkan adanya masa iddah atau waktu itu setelah talak
kalau misalnya pernikahan religius juga berubah, dalam kasus KDRT, makanya Islam membolehkan perceraian dipisah sebagai pintu darurat buat menyelamatkan diri. Nah, ngomongin soal gimana caranya mencegah perceraian yang kita jaga dan itu kan dia berat. Sebenarnya ada satu pilar nih yang penting yang harus tetap kita jaga. Nah, sayangnya hal ini sering banget dianggap tabu buat diomongin. Padahal efeknya gede banget buat kita bisa. Apalagi kalau bukan intimasi seksual dalam keluarga. Nah, jadi di dalam Islam sendiri kita tuh harusnya melihat hubungan seksual ini bukan sebagai sesuatu yang tabu, tapi sebagai ibadah dan nikmat bagi pasangan suami istri. Hubungan intim ini tujuannya biar sama-sama happy, sekaligus menjaga keamanan diri. Makanya prakteknya ini harus berdasarkan kerelaan dan permintaan, bukan paksaan. Tujuannya apa? Biar kepuasan psikologis dan asetnya itu dapat buat dua-duanya, baik dari suami maupun dari istri. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.